Shalom, selamat malam saudara-saudara. Kembali kita bertemu dalam perjumpaan kita di dalam renungan kita pada malam hari ini, yaitu dalam worship night tanggal 3 hari Jumat. Khotbah worship night kita pada malam hari ini yaitu bertemakan menang dalam masalah. Artinya menang dalam masalah. Di dalam ayat bacaan yang bisa kita ambil di dalam Yosua 1 ayat mulai dari ayat 5 sampai dengan 10. Di dalam Yosua 1 ini menceritakan tentang bagaimana Yosua ketika dia menghadapi peperangan dengan musuh-musuhnya pada saat itu. Tetapi Yosua ini diberikan hikmat dan pertolongan oleh Tuhan, sehingga Yosua ini dalam melawan peperangan dan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan masa peperangan pada saat itu, Yosua ini memperoleh kemenangan. Nah, dia diberikan begitu banyak mujizat-mujizat oleh Tuhan ketika dia memimpin bangsa Israel untuk melawan para musuh-musuhnya pada saat itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah yang menjadi Yosua ini menjadi berhasil dan disertai oleh Tuhan ketika ia menjadi seorang pemimpin Israel untuk melawan negara-negara yang sedang dia hadapi. Nah, di sini di dalam renungan kita pada malam hari ini kita belajar dari kehidupan Yosua pada saat itu. Dia dinobatkan menjadi seorang pemimpin peperangan. Nah, kunci apa saja yang membuat Yosua ini menang ketika dia menghadapi masalah? Juga demikian, kita belajar bagaimana kehidupan Yosua ini menjadi sukses ketika menghadapi masalah. Sama seperti dengan halnya yang kita hadapi pada saat ini. Banyak sekali masalah yang kita hadapi di tengah badai kehidupan, tetapi kita mesti kembali mengingat pada perkataan firman Tuhan. Dan kita juga belajar bagaimana masalah itu datang ketika kita menghadapinya. Apakah kita semakin lari dari masalah itu, atau sebaliknya ketika kita menghadapi masalah tetapi kita bersandar kepada Tuhan. Nah, kunci yang membuat Yosua ini berhasil yang pertama yaitu dia berani dan semangat. Berani dan semangat di sini artinya yaitu dia mempunyai keberanian karena dia di sini menjadi seorang pemimpin. Pada waktu itu dia dinobatkan menjadi seorang pemimpin dalam peperangan. Nah, seorang pemimpin harus mempunyai keberanian dan semangat di dalam memimpin prajurit-prajuritnya. Demikian di dalam ayat yang ke-6. Nah, ini saya bacakan ayat yang ke-6 dalam Yosua 1 ini saudara, supaya tidak terjadi membaca secara bersama-sama akhirnya malah tambah berisik ya saudara. Jadi di sini saya yang membacakan dan saudara-saudara yang mendengarkan dan merenungkannya, supaya bisa menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing, juga demikian menjadi rema dalam kehidupan saya sendiri secara pribadi. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujadikan, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa orang Kristen harus mempunyai keberanian. Demikian kita ketika kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Kita jangan menganggap bahwa kenapa datang masalah lagi. Sesungguhnya ketika kita dihadapkan pada permasalahan, di situ
Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk kita, yaitu di balik masalah, kata Pak Fengki, di balik masalah adalah berkat. Nah, ini memang benar saudara, ketika kita sudah dapat menghadapi dan mengatasi masalah yang sedang ada, dan kita meminta pertolongan dari kuasa Roh Kudus, maka masalah yang yang ada di hadapan kita itu boleh kita lewati, dan kita menjadi pemenang oleh karena penyertaan Tuhan. Nah, sebagai seorang pemimpin, Yosua ini mempunyai keberanian dan semangat sehingga ia dapat memimpin pasukannya menjadi pemenang di atas peperangan pada saat itu. Demikian dengan peperangan, pergumulan dalam kehidupan kita sehari-hari ya saudara. Dan yang kunci yang kedua, kenapa Joshua ini menjadi sukses dalam memimpin prajuritnya, yang kedua adalah ketaatan terhadap firman Tuhan atau taat terhadap firman Tuhan. Di dalam ayat yang ketujuh ini dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya saudara, di sini dikatakan taat terhadap firman Tuhan. Ketika kita taat saja terhadap apa yang keluar dari firman itu, dan kita benar-benar melakukannya seperti yang dimaui oleh Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menjadikan kita berhasil. Demikian juga masalah yang sudah kita hadapi tadi akan kita selesaikan dengan baik, dan kita yang menjadi pemenangnya. Karena apa? Karena kita taat terhadap firman, dan firman itu yang menuntun kita menuju kebenaran dan kebaikan ya saudara. Bahwasanya dikatakan di sini dalam renungan ini, harus hati-hati dalam bertindak, pastikan tidak menyimpang dari firman dalam keadaan sesulit apapun. Nah, terkadang seringkali yang kita alami ketika kita menghadapi berbagai masalah, kita berputus asa, yang akhirnya, ya ini saya sendiri ya saudara, saya tidak membicarakan orang lain, tetapi saya berbicara secara membicarakan tentang diri saya sendiri. Terkadang karena masalah itu datang begitu bertubi-tubi terhadap kehidupan kita, yang akhirnya aduh, kenapa Tuhan gak nolong saya, kenapa Tuhan gak buka jalan. Akhirnya yang ada di dalam pikiran kita ini, karena bukan pikiran Tuhan yang kita pakai, adalah pikiran diri kita sendiri. Akibatnya kita menjadi berputus asa dan bersungut-sungut. Kita seudon kepada Tuhan, kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak mendengarkan masalahku. Kenapa semuanya ini harus terjadi? Padahal yang sebenarnya di balik masalah itu Tuhan sudah menyiapkan berkat itu sedang dibungkus, dan kita sendiri yang harus membuka bungkus itu. Ini kata-kata dari Pak Fengki ya saudara ya. Saya masih ingat dengan firman yang disampaikan oleh Pak Fengki, bahwa berkat itu adalah, bahwa masalah itu adalah berkat, dan berkat itu masih dibungkus, yaitu dibungkus dengan masalah itu. Ketika kita bisa melepaskan dari bungkus itu tadi, maka berkat itu akan menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, yang membuat kita benar-benar terpesona dengan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita saudara ya. Itu sebabnya ketika kita taat terhadap firman Tuhan, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka yang dikatakan di dalam sini, kemanapun engkau pergi akan Tuhan berikan keberhasilan, supaya engkau beruntung. Nah, ini kata-kata firman Tuhan, bahwa kalau kita taat terhadap firman Tuhan, maka kita akan menjadi beruntung. Yang sesungguhnya kita ini bukan orang yang beruntung, tetapi karena kita taat terhadap firman Tuhan, maka kita dijadikan beruntung oleh firman Allah, oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, kunci untuk kita sukses di dalam menghadapi masalah, yaitu kita belajar dari Yosua ini, yaitu mempunyai pikiran Allah. Kalau kita mempunyai pikiran Allah di dalam diri kita,
setiap masalah yang datang, kita berpikir secara positif bahwa masalah ini datang diizinkan oleh Tuhan dan pasti akan Tuhan memberikan jalan keluarnya. Jikalau kita berpikir dengan pikiran kita sendiri seperti yang saya katakan tadi, yang ada kita akan menggerutu dan bertanya kenapa, dan kenapa. Tetapi kalau kita di dalam otak dan pikiran kita ini hanya memikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka kita akan mengikuti jalannya Tuhan, mengikuti alurnya Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita ya saudara. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2 ini juga mengatakan Tuhan Yesus di sini firman-Nya mengatakan yaitu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di dalam ayat 8 ini saya bacakan ya saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Ya, dikatakan di sini kita akan menjadi beruntung. Beruntung lagi ya saudara. Jadi kita nggak usah memikirkan hal yang sedang booming pada saat ini, yaitu masalah corona terus. Kalau kita berbicara masalah, setiap kita lihat TV beritanya tentang corona, kita mungkin keluar mendengar ibu-ibu ngerumpi atau bapak-bapak ngerumpi ceritanya tentang corona terus yang dibahas. Nah, kalau kita selalu memikirkan tentang corona yang ada di dalam pikiran kita hanya tentang corona, sebenarnya saudara tahu nggak apa arti dari corona itu? Kalau saudara tidak tahu arti dari corona, supaya tidak membicarakan corona terus, saya kasih tahu ya saudara, arti corona, arti kepanjangan dari corona itu sendiri artinya, ya maaf saya berbicara agak terang-terangan ya saudara, kepanjangan dari corona ini sebenarnya adalah cocote tonggo orang gena. Jadi kita stop untuk berhenti tentang masalah corona, karena corona ini adalah cocote tonggo yang orang gena. Jadi kita nggak usah pedulikan cocote tonggo yang orang gena itu. Jadi lebih baik kita mempunyai pikiran Tuhan, supaya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu bisa terrealisasi. Demikian ya saudara, bahwa bahwa kalau kita mempunyai pikiran Tuhan itu diuntungkan, dan kita juga mendapatkan keberhasilan yang daripada Tuhan. Kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita serahkan kepada Tuhan, inilah masalahku, aku tidak mampu, Tuhan tolong campur tangan supaya masalah ini berubah menjadi satu berkat yang sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga saya. Tuhan, bukan masalah ini menjadi pemicu permasalahan dalam kehidupan saya, tetapi dengan adanya masalah ini supaya membuat kami, membuat kita semua lebih dekat dengan Tuhan. Dengan adanya masalah ini supaya saya mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Demikian saudara, kalau kita menghadapi masalah dan saya sudah tidak tahu lagi jalan keluarnya bagaimana, saya berserah kepada Tuhan saudara. Yang keempat, kenapa Yosua bisa menjadi sukses? Kunci kesuksesan Yosua yaitu yang pertama tadi yaitu kita harus, yang pertama yaitu berani dan semangat. Yang kedua, taat firman Tuhan. Dan yang ketiga, mempunyai pikiran Tuhan. Dan yang keempat adalah harus yakin dan percaya. Sebagai orang pilihan Tuhan, kita harus yakin dan percaya dengan keyakinan kita ya saudara. Di dalam ayat 9 ini mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Luar biasa ya saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan itu. Katanya dalam ayat yang ke-9 ini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sungguh luar biasa ya saudara, kalau kita hidup erat dengan Tuhan, kalau kita percaya terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu mempunyai rencana yang terbaik dalam hidup kita. Kita tidak berprasangka buruk terhadap Tuhan. Seringkali kalau kita menghadapi masalah itu, kalau Tuhan tidak segera menolong kita, akhirnya kita berprasangka buruk terhadap Tuhan. Nah, ini saya tidak membicarakan orang lain ya saudara, tapi membicarakan tentang diri saya yang saya alami sendiri. Terkadang saya berprasangka buruk sama Tuhan. Mungkin Tuhan ini nggak peduli dengan saya. Tuhan ini menutup telinganya, Tuhan menutup matanya, sehingga Tuhan tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanku. Nah, itu seringkali terjadi dan saya alami saudara. Tetapi ketika kita percaya, ketika kita yakin bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang terbaik dalam hidup kita, meskipun badai menerpa, apapun yang terjadi, kalau Tuhan itu mengasihi kita, maka kita akan menjadi pemenangnya. Dan yang kelima, action, yang artinya kita melakukan sesuatu, yaitu mungkin kita bekerja keras. Dalam ayat yang ke-10 mengatakan, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, yaitu bahwa kita, di samping kita mempunyai pikiran Tuhan, di samping kita taat, di samping kita berani dan semangat, tetapi kita harus melakukan sesuatu, bekerja keras contohnya. Supaya apa? Kalau kita bekerja keras, kita akan mendapatkan hasilnya, dan hasil yang maksimal itu boleh kita nikmati, yang artinya tidak ada kemenangan atau kesuksesan tanpa kerja keras. Jadi di sini kunci yang Yosua ajarkan dalam kehidupan kita pada renungan kita malam hari ini, yaitu kita harus berani atau semangat. Yang kedua, taat firman Allah. Dan yang ketiga, mempunyai pikiran Allah. Yang keempat, harus yakin dan percaya. Dan yang kelima, harus kerja keras. Karena dengan bekerja keras, kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, saudara-saudara, demikian renungan kita pada malam hari ini. Semoga dari kelima kunci yang diberikan Yosua untuk kita boleh belajar meneladani kehidupan para tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ini, sehingga Tuhan tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang pemenang. Nah, saudara, terima kasih renungan kita pada malam hari ini, dan mohon maaf kalau saya tidak bisa ikut sampai selesai di live ini, karena saya harus keluar dari live ini. Tetapi saya percaya bahwa renungan kita pada malam hari ini dapat menjadi berkat buat kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.